Oke, kami dari kelompok 12 yang akan membahas tentang penempatan dan penugasan sumber daya manusia. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Saya Noviana Nur Hidayati dan NIM akhir 023. Saya Uswatun Galumawati dengan NIM akhir 029. Saya Marisa Adilia dengan NIM akhir 104. dan saya Amira Fatunisa Udiwirdana dengan NIM akhir 105. Baik, yang pertama ada latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset paling vital dalam sebuah organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas sangat dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi, dan motivasi para karyawan. Dalam rangka mencapai kinerja yang optimal, penempatan dan penugasan SDM harus dilakukan secara tepat, sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan potensi masing-masing individu. Penempatan yang tepat juga berperan penting dalam mendukung efisiensi operasional dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, penugasan yang tepat juga memungkinkan terjadinya pengembangan diri yang lebih baik bagi karyawan, karena mereka terus-menerus dapat mengasah dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tanggung jawab yang mereka emban. Namun, di sisi lain, penempatan dan penugasan yang tidak tepat dapat membawa dampak negatif terhadap organisasi dan karyawan itu sendiri. Karyawan yang tidak ditempatkan sesuai dengan kompetensinya cenderung merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Ketidakcocokan ini dapat mempengaruhi tingkat motivasi, meningkatkan stres kerja, dan pada akhirnya menurunkan kinerja individu. Ketidakpuasan kerja yang terjadi terus-menerus dapat meningkatkan angka turnover atau perpindahan karyawan yang tentunya merugikan organisasi karena mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk merekrut dan melatih pengganti. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk melakukan analisis dan evaluasi yang matang dalam proses penempatan dan penugasan SDM agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan individu. Next. Pembahasan yang pertama ada konsep penempatan dan penugasan sumber daya manusia. Sebelumnya, apa sih definisi penempatan itu? Penempatan karyawan atau pekerja adalah suatu proses pengisian jabatan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan oleh organisasi. Penempatan sumber daya manusia merupakan suatu usaha untuk menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya dengan jalan menempatkan sumber daya manusia pada posisi atau jabatan yang paling sesuai untuk memperoleh prestasi kerja yang optimal. Atau dengan kata lain bisa didefinisikan sebagai kebijakan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang di sebuah lembaga pendidikan. Penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Tepat tidaknya seseorang ditempatkan pada suatu posisi tertentu tergantung pada fungsi penempatan. Jika fungsi penempatan tidak dilakukan dengan baik, maka dengan sendirinya akan berakibat fatal terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Penempatan tenaga kerja tersebut akan disesuaikan dengan bakat dan juga kemampuan kandidat yang akan mengisi posisi pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada definisi penugasan. Penugasan dalam konteks sumber daya manusia pendidikan merujuk pada proses penempatan individu dalam posisi atau tugas yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian mereka. Proses ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap pegawai, terutama pendidik dan tenaga kependidikan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, penugasan dalam sumber daya manusia pendidikan merupakan elemen krusial dalam menciptakan sistem pendidikan yang efisien dan efektif. Proses ini tidak hanya mempertahankan kinerja individu, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Kemudian, apa sih hubungan antara penempatan dan juga penugasan itu? Hubungan antara penempatan dan penugasan dalam konteks sumber daya manusia pendidikan sangatlah erat dan saling mempengaruhi, di mana penempatan merujuk pada proses alokasi tenaga pendidik ke posisi atau jabatan tertentu berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan juga kebutuhan lembaga pendidikan. Sementara itu, penugasan adalah tindakan yang lebih spesifik di mana individu diberikan tugas atau tanggung jawab tertentu yang harus dilaksanakan dalam posisi yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, penempatan yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Misalnya, seorang guru yang mengajar mata pelajaran di luar bidang keahliannya mungkin tidak dapat memberikan pembelajaran yang optimal, sehingga berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Sebaliknya, penugasan yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif. Dengan demikian, hubungan antara penempatan dan juga penugasan bukan hanya bersifat administratif saja, tetapi juga berstrategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Next. Pembahasan yang ketiga ada pentingnya penempatan dan penugasan sumber daya manusia yang tepat. Itu yang pertama ada peningkatan produktivitas karyawan. Teori motivasi Herzberg menunjukkan bahwa faktor intensif intrinsic seperti pengakuan dan tanggung jawab yang relevan dalam bidang keahlian karyawan dapat meningkatkan rasa puas dan motivasi kerja yang dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, adanya program pelatihan dan juga pengembangan yang direncanakan secara strategis dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan karyawan, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efektif. Misalnya pelatihan CEO, copywriting, public speaking, dan lain-lain dapat membuat karyawan lebih pro dalam mendalami suatu keahlian, sehingga mereka dapat memberikan output yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada pengembangan keterampilan karir karyawan. Menurut teori pembelajaran sosial Albert Bandura, individu belajar dari pengalaman dan observasi, sehingga penugasan yang tepat dapat mendorong karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru melalui praktik langsung. Selain itu, program mentoring dan coaching yang terintegrasi dalam penugasan dapat membantu karyawan mendapatkan bimbingan dari senior atau atasan, sehingga mereka dapat mengembangkan karir mereka dengan lebih baik. Dengan cara ini, organisasi tidak menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga mempersiapkan pemimpin masa depan melalui pengembangan karir yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya keterampilan sumber daya manusia, maka diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana sebelumnya. Sebab sumber daya manusia menguasai keterampilan tertentu dalam bekerja, sehingga diharapkan tidak diperlukan pengawasan karena hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dapat teratasi. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Kepuasan dan motivasi kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh penempatan dan penugasan SDM yang tepat. Ketika karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka, tingkat kepuasan kerja mereka menjadi meningkat. Bentar. Penugasan yang sesuai juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk merasakan pencapaian dalam pekerjaan mereka sehingga dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Selain itu, lingkungan kerja yang positif dan dukungan dari manajemen
Dalam penempatan tugas dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi karyawan untuk berkembang. Yang keempat ada pengaruh terhadap kinerja organisasi. Penempatan yang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman karyawan berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja individu, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja keseluruhan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa penempatan pegawai yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja yang merupakan faktor penting dalam mendorong kinerja pegawai. Secara keseluruhan, penempatan dan penugasan SDM yang tidak tepat hanya meningkatkan kinerja individu saja, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis organisasi. Organisasi yang mampu memberikan karyawan dengan baik akan melihat peningkatan dalam produktivitas, kepuasan kerja, dan juga loyalitas karyawan. Dengan demikian, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompetensi, pengalaman, dan minat individu saat melakukan penempatan untuk mencapai hasil yang optimal. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang saya Yani faktor yang mempengaruhi sumber manusia berdasarkan kualifikasi kompeten merupakan sumber kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan ke tenaga kerja untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kualifikasi adalah persyaratan formal yang harus dipenuhi tenaga kerja untuk mengisi jabatan tertentu seperti gelar, sertifikasi, dan pengalaman kerja. Dengan melakukan penilaian kompetensi yang akurat dan mencocokkan kualifikasi dengan tuntutan jabatan, lembaga pendidikan dapat memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi yang optimal. Terus yang kedua ada kebutuhan organisasi, yakni segala sesuatu yang kebutuhan organisasi yang merupakan segala sesuatu yang diperlukan lembaga untuk mencapai tujuan. Penempatan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebelum penempatan, analisis jabatan diperlukan untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan. Terus yang ketiga ada minat dan preferensi karyawan. Minat adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan preferensi adalah pilihan atau kesukaan seseorang terhadap sesuatu. Jika penempatan sesuai dengan minat dan preferensi sumber daya manusia, maka tenaga kerja akan lebih puas, termotivasi, dan lebih produktivitas dengan pekerjaannya jika ditempatkan sesuai dengan minatnya. Yang keempat ada kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar tempat kerja, baik fisik maupun sosial, yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Dalam penempatan sumber daya manusia, lingkungan kerja merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan karena lingkungan kerja dapat mempengaruhi tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Next. Baik, yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses penempatan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis pekerjaan dan spesifikasi jabatan. Analisis pekerjaan merupakan proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu. Spesifikasi jabatan adalah dokumen penting yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia. Dokumen tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu. Analisis pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam penempatan sumber daya manusia. Yang kedua ada evaluasi kinerja dan potensi karyawan. Evaluasi kinerja adalah proses dan pendekatan untuk menilai seberapa baik seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi dalam
melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses ini tidak hanya menilai pencapaian tenaga kerja saat ini, tetapi juga memetakan potensinya untuk tumbuh dan berkembang. Data evaluasi dapat membantu dalam kepuasan tentang promosi dan pengembangan karir tenaga kerja. Terus yang ketiga ada wawancara, penempatan, dan umpan balik. Pada tahap wawancara penempatan ini, organisasi memiliki kesempatan untuk menilai secara langsung apakah calon tenaga kerja cocok dengan budaya, nilai, dan persyaratan pekerjaan. Di sisi lain, calon karyawan juga mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perusahaan dan posisi yang dilamar. Wawancara ini akan menentukan kemampuan calon tenaga kerja dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi yang dilamar, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi organisasi untuk menempatkan calon karyawan ini di posisi yang dilamar. Yang keempat ada orientasi dan penyesuaian. Tahap orientasi dan penyesuaian adalah untuk memperkenalkan tenaga kerja baru dan lingkungan kerja yang baru. Tahap ini tujuan utamanya adalah untuk membantu karyawan baru merasa nyaman, terintegrasi, dan produktivitas. Penyesuaian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga aspek sosial dan psikologis. Tenaga kerja baru harus memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja dan merasa menjadi bagian dari tim. Program orientasi yang baik dapat membantu perusahaan menjadi lebih produktif, menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang resign. Next. Baik, selanjutnya yaitu strategi penugasan sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama ada penugasan berdasarkan keterampilan dan minat. Menempatkan tenaga kerja pada posisi yang sesuai dengan minat dan keterampilan dapat memaksimalkan potensi, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja setiap individu. Strategi ini berfokus pada penempatan individu sesuai dengan minat dan keterampilannya. Dalam konteks pendidikan, ini berarti menentukan keahlian dan minat guru atau tenaga kependidikan dalam bidang tertentu. Dengan strategi ini, individu atau tenaga kerja dapat berkontribusi secara efektif dan lebih termotivasi. Penugasan berdasarkan keterampilan dan minat memiliki banyak manfaat, namun terkadang tidak mudah untuk melakukannya karena kendala sumber daya manusia dapat membatasi fleksibilitas dalam penugasan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kebutuhan organisasi. Kedua, strategi melibatkan pendidikan bagi satu visi besar. Strategi ini kolaborasi antar departemen dan memungkinkan pengembangan tampilan baru serta meningkatkan wawasan dan fleksibilitas. Pengalaman lintas fungsi mengacu pada tenaga kerja yang terlibat dalam Pengalaman lintas fungsi mengacu pada tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang secara tidak langsung terkait dengan tugas utamanya. Dengan begitu, anggota tim memiliki kesempatan untuk memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkontribusi lebih luas terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga ada pemberian tugas proyek khusus. Individu atau tim yang memiliki keahlian tertentu diberi tugas proyek khusus yang dapat memberikan tantangan yang lebih menarik dan kesempatan untuk menunjukkan keterampilan yang berbeda, mendorong kreativitas serta inovasi. Dalam lembaga pendidikan, proyek tersebut dapat berkaitan dengan inovasi pendidikan, pengembangan kurikulum, atau gagasan lainnya. Tugas proyek khusus dapat meningkatkan kreativitas dan pemikiran kritis serta memberikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk bekerja sama dan menerapkan keterampilan mereka. Yang keempat, ada penugasan berdasarkan prioritas organisasi. Dalam strategi ini, individu atau kelompok ditempatkan
ditempatkan dalam posisi sesuai dengan tujuan prioritas organisasi. Situasi seperti ini, tenaga kerja untuk mendukung proyek untuk tujuan organisasi. Manajemen menetapkan tugas untuk mendukung pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Strategi ini dapat memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh tenaga kerja dan pengelolaan berfokus pada pencapaian hasil yang paling penting bagi organisasi. Next. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam penempatan dan penugasan. Tantangan dalam penempatan dan penugasan sumber daya manusia di sebuah organisasi merupakan isu yang sering dihadapi, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan pekerjaan dan kompetensi pegawai. Beberapa faktor yang mempengaruhi penempatan SDM secara tepat meliputi keterampilan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kali tidak berjalan mulus karena adanya berbagai hambatan seperti ketidaksesuaian antara keterampilan dan tugas, resistensi terhadap penugasan baru, kurangnya SDM yang berkualifikasi, serta pengaruh lingkungan organisasi yang tidak mendukung. Penjelasan lebih detail mengenai setiap tantangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kompleksitas dalam pengelolaan SDM. Pertama yaitu ada ketidaksesuaian antara keterampilan dan tugas. Ini merupakan salah satu tantangan utama dalam penempatan SDM adalah ketidaksesuaian antara keterampilan pegawai dan tugas. Hal ini seringkali disebabkan oleh otoritas atau kewenangan pimpinan yang menetapkan penugasan tanpa mempertimbangkan kompetensi karyawan. Pegawai diwajibkan untuk mematuhi instruksi atasan meskipun tugas yang diberikan tidak relevan dengan latar belakang pendidikan atau keterampilan mereka. Misalnya, seseorang lulusan teknik pertanian bisa ditempatkan di bagian keuangan, padahal bidang tersebut membutuhkan keahlian akuntansi atau ekonomi. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mengurangi efektivitas pegawai, tetapi juga berdampak negatif terhadap produktivitas organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada resistensi terhadap penugasan baru. Resistensi terhadap penugasan baru atau penugasan baru juga menjadi masalah yang sering muncul, terutama di kalangan pegawai senior. Pegawai yang sudah bekerja dalam jangka waktu lama cenderung merasa lebih nyaman dengan tugas yang mereka lakukan dan mungkin enggan menerima tanggung jawab baru. Senioritas bisa menjadi alasan bagi mereka untuk menolak tugas baru karena merasa pengalaman dan usia mereka memberikan hak untuk menolak perubahan. Hal ini menghambat fleksibilitas organisasi dalam memanfaatkan SDM secara optimal dan beradaptasi dengan tuntutan lingkungan kerja yang dinamis. Ketiga yaitu kekurangan SDM berkualifikasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah kekurangan SDM yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Beberapa pekerjaan memerlukan keterampilan khusus yang hanya bisa diperoleh melalui pelatihan yang intensif dan pengalaman yang memadai. Namun, tidak semua pegawai memiliki kesempatan atau akses untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Akibatnya, banyak pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik karena pegawai tidak memiliki keterampilan yang cukup. Kurangnya pelatihan dan pengalaman ini memperburuk masalah kekurangan SDM berkualitas di berbagai sektor. Yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi juga memainkan peran besar dalam keberhasilan penempatan dan penugasan SDM. Manajemen yang buruk dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif, di mana proses pengambilan keputusan mengenai penempatan SDM tidak dilakukan secara efektif. Kewenangan pimpinan yang tidak tepat dan kurangnya komunikasi antara level manajemen bisa memperburuk ketidaksesuaian antara tugas dan keterampilan pegawai.
Selain itu, manajemen yang tidak mendukung pengembangan pegawai atau tidak memberikan kesempatan peningkatan keterampilan dapat menurunkan semangat kerja dan produktivitas. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus dan implementasi. Studi kasus terkait penempatan dan penugasan sumber daya manusia di perusahaan pendidikan memberikan gambaran mengenai strategi yang efektif dalam mengelola pegawai. Misalnya yaitu di SDI Al-Azhar Tulung Agung. Proses penempatan SDM dilakukan secara sistematis melalui evaluasi keterampilan, riwayat organisasi, dan komitmen pegawai terhadap sekolah. Prinsip the right man in the right place dan the right man on the right job diterapkan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Selain itu, evaluasi kerja rutin dilakukan untuk menilai kinerja pegawai. Sementara, program pelatihan berkelanjutan diadakan guna meningkatkan keterampilan dan adaptabilitas mereka. Di Institut Pendidikan Umum, strategi penempatan pegawai berfokus pada keahlian masing-masing untuk mendukung tujuan pendidikan. Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan personel yang direkrut memiliki kompetensi dan komitmen yang diperlukan guna mencapai keunggulan dalam pendidikan. Institusi ini juga memberikan pelatihan berkelanjutan serta peluang pengembangan karyawan, memastikan pegawai terus mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan dan teknologi. Beberapa praktik terbaik dalam penugasan karyawan di perusahaan pendidikan mencakup evaluasi kerja rutin yang berfungsi untuk menilai perkembangan kinerja pegawai dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini juga membantu meningkatkan efektivitas operasional dan motivasi pegawai. Pelatihan berkelanjutan diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan adaptasi staf terhadap perubahan teknologi dan kurikulum. Selain itu, seleksi yang hati-hati dilakukan untuk memilih calon karyawan yang memiliki kompetensi serta komitmen yang tepat. Melalui berbagai tahap seperti pengumuman lowongan, wawancara, dan uji keterampilan, institusi pendidikan juga sering menerapkan orientasi magang bagi pegawai baru yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme serta komitmen mereka terhadap lembaga. Secara keseluruhan, studi kasus ini menunjukkan bahwa penempatan dan penugasan SDM yang efektif dapat meningkatkan efektivitas operasional, motivasi pegawai, serta kualitas pendidikan. Implementasi strategi-strategi ini berperan penting dalam keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuannya. Next. Selanjutnya ada pengukuran keberhasilan penempatan dan penugasan SDM. Pengukuran keberhasilan penempatan dan penugasan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui beberapa indikator penting yang mencerminkan efektivitas strategi manajemen SDM. Dalam penempatan SDM, yang pertama ini ada produktivitas tinggi. Ini menjadi salah satu indikator utama. Karyawan yang produktivitasnya meningkat setelah penempatan menunjukkan bahwa mereka berada di posisi yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Selain itu, kepuasan kerja juga menjadi indikator penting yang dapat diukur melalui survei atau wawancara. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan penugasan SDM, yaitu kinerja tim yang meningkat. Jika penugasan tugas dilakukan dengan efektif, tim akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi. Umpan balik positif dari karyawan mengenal tugas yang mereka terima juga menunjukkan bahwa penugasan telah sesuai dengan harapan dan kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu evaluasi berkala juga menjadi langkah penting dalam memastikan strategi penempatan dan penugasan SDM tetap berjalan optimal. Proses ini dimulai dengan penempatan
penempatan kriteria penilaian yang jelas yang disesuaikan dengan tujuan pekerjaan dan ekspektasi organisasi. Selanjutnya, pengumpulan data kinerja dilakukan mencakup data angka, laporan, dan umpan balik dari rekan kerja atau atasan. Penilaian oleh atasan langsung menjadi tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu dalam proses evaluasi diri atau self-assessment memberikan karyawan kesempatan untuk menilai kinerja mereka sendiri, membantu mereka mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Setelah penilaian dan umpan balik diberikan, diskusi evaluasi kinerja dilakukan antara atasan dan karyawan, membahas hasil penilaian serta peluang pengembangan. Langkah-langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana pengembangan di mana atasan dan karyawan bersama-sama membuat rencana untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja. Seluruh proses evaluasi ini kemudian harus dicatat dan didokumentasikan untuk referensi di masa depan. Okay, next. Baik, yang selanjutnya rekomendasi untuk meningkatkan dan peningkatan sumber daya manusia yang optimal. Yang pertama ada meningkatkan sistem evaluasi dan pemantauan sumber daya manusia. Evaluasi berkaitan dengan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan hal apa saja dan bagian mana dari tujuan pengembangan sumber daya manusia sudah tercapai. Evaluasi juga dimanfaatkan untuk mengambil keputusan terhadap sebuah proses secara menyeluruh, meliputi input, proses, dan output. Pemantauan juga dapat membantu perusahaan untuk memantau pemanfaatan yang direncanakan dan mengambil tindakan perbaikan seperlunya. Penempatan dan penugasan sumber daya manusia yang optimal sangat dipengaruhi oleh bagaimana evaluasi dan pemantauan kinerja sumber daya manusia yang dilakukan. Baik, yang kedua ada pengembangan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kurniawan berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan dalam jangka yang panjang. Pelatihan sumber daya manusia merupakan kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar mampu meningkatkan kinerja mereka di lingkungan pekerjaan. Dalam konteks penempatan dan penugasan sumber daya manusia, pengembangan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap manusia ditempatkan sesuai dengan keahlian dan potensi mereka, sehingga kontribusi mereka terhadap organisasi bisa maksimal. Yang ketiga, ada kolaborasi antara manajemen dan karyawan dalam proses penempatan. Kolaborasi antara manajemen dan karyawan dalam proses penempatan sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu ditempatkan dalam peran yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan potensi mereka. Penempatan yang efektif bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga tentang memfasilitasi perkembangan profesional karyawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dengan menciptakan hubungan yang terbuka dan kolaboratif, manajemen dapat memaksimalkan keterlibatan karyawan dan menghasilkan penempatan sumber daya manusia yang lebih optimal. Selanjutnya, kesimpulan utama. Penempatan dan penugasan sumber daya manusia adalah proses strategis yang bertujuan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan potensi mereka, serta memberikan tugas yang sesuai dengan kompetensi mereka. Proses ini tidak hanya sekedar mengisi peran dalam organisasi, tetapi juga memastikan bahwa karyawan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian
tujuan organisasi sekaligus mendapatkan kepuasan dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk penempatan dan penugasan sumber daya yang lebih maksimal, diperlukan strategis penempatan dan penugasan yang efektif. Selain itu, juga mempertimbangkan beberapa faktor dalam proses penempatan dan penugasan sumber daya manusia agar organisasi dapat mencapai penempatan sumber daya manusia yang lebih optimal, mendukung pencapaian tujuan strategis, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Selanjutnya, rekomendasi umum. Penempatan dan penugasan sumber daya manusia yang efektif memerlukan strategi yang berbasis pada evaluasi kompetensi, kolaborasi dengan karyawan, dan penyesuaian kebutuhan organisasi. Hal ini akan membantu menciptakan penugasan sumber daya manusia yang optimal, mendukung tujuan jangka panjang, serta meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Terima kasih. Selanjutnya, Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.